berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita akan kembali dihiburkan dalam firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengar dan membaca firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas cinta dan pemeliharaan yang Engkau beri buat kami semua. Di saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan menguatkan kami ketika kami melakukan aktivitas dan karya kami dalam satu usbu ini. Namun kami menyadari sungguh Tuhan Yesus bahwa kami adalah manusia-manusia yang lemah dan terbatas. Untuk itu biarlah Engkau datang, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman kebenaran dan refleksi yang akan disampaikan di saat ini bisa memberi penguatan untuk kami menapaki hari-hari hidup kami ke depan dengan lebih baik. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-12 dan berakhir pada ayat yang ke-20. Yang begini bunyinya. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak,
hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan dia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpan dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat ia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, doa adalah unsur hakiki dalam kehidupan kekristenan. Sebab itu, sering sekali kita mendengar yang istilahnya nafas iman atau laksana udara untuk menyebutkan betapa penting dan mutlaknya doa bagi kehidupan manusia. Mulai sejak kecil kita diajarkan untuk berdoa, dan setelah besar juga kita masih selalu didorong untuk berdoa. Orang Kristen tahu bahwa ia harus menyediakan waktu untuk saat teduh setiap hari berdoa. Walaupun tidak semua orang melakukannya. Setiap pertemuan orang Kristen selalu dibuka dan diakhiri dengan doa. Dan yang paling menarik, bila ada masalah atau kesulitan, banyak orang spontan berdoa. Sebagian orang berdoa bahkan semalam suntuk. Namun apa sebenarnya arti doa bagi kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama simak. Yang pertama adalah doa lebih dari sekedar alat mendapatkan sesuatu. Banyak orang Kristen menghayati dan menggambarkan doa laksana alat. Doa adalah alat untuk mendapatkan berkat Tuhan atau harta surgawi. Semakin panjang kita berdoa, mungkin semakin banyak pula berkat yang kita dapat. Gambaran doa seperti ini memang tidak salah. Yesus sendiri mengatakan, mintalah, maka kamu akan mendapat. Namun menggambarkan doa sebagai alat untuk memperoleh sesuatu bukan saja mereduksi makna doa, tetapi sangat riskan dan berbahaya. Mengapa, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Jika ada alat lain yang lebih canggih, tentu kita akan meninggalkan yang lama. Jika untuk mendapatkan kesehatan, kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan, ada alat yang lebih cepat, murah, dan efektif, untuk apa kita berdoa? Selanjutnya, alat dapat disimpan di dalam gudang bila tidak dipergunakan. Jika doa digambarkan sebagai alat, apakah kita hanya berdoa bila kita memerlukan sesuatu dan berhenti berdoa bila merasa tidak butuh apa-apa? Di sini kita dapat terjebak memanipulasi doa untuk kepentingan diri sendiri semata. Dan itulah yang seringkali terjadi.
Yang kedua, doa adalah ungkapan diri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab dan khususnya kitab-kitab Mazmur mengajak kita menjadikan doa sebagai ungkapan diri kita seutuhnya, mengungkapkan diri kita sepenuhnya di hadapan Allah. Doa bukanlah sekedar kata-kata mantra untuk menyulap atau mewujudkan suatu keinginan, tetapi seluruh ungkapan keberadaan atau eksistensi diri dan hidup kita di hadapan Tuhan. Berdoa berarti membuka pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kita yang paling mendalam dan tersembunyi kepada Tuhan. Sebab itu doa pada hakikatnya bukan seni keterampilan berkata-kata, namun seni mengungkapkan perasaan yang paling dalam di hadapan Tuhan. Doa yang penting bukanlah kata-kata yang indah, tetapi kata-kata yang tepat, kata-kata yang mampu menggambarkan isi hati yang terdalam dan realitas hidup si pendoa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan yang harus kita ajukan, apakah doa kita keluar dari pikiran dan hati yang terdalam, atau cuma kata-kata kosong belaka? Di sini kita disadarkan tentang pemahaman kekristenan, tentang penyatuan ibadah dan hidup sehari-hari. Agenda doa harus sama dengan agenda kerja. Apa yang kita doakan, itulah yang kita kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan, itulah yang kita doakan. Dengan begitu doa bukan sekedar apa yang kita ucapkan, tetapi seluruh hidup kita seutuhnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, kuasa doa. Apakah doa kita seringkali tidak memperoleh jawaban? Bagaimanakah doa-doa kita memiliki kuasa? Yakobus mengajarkan tentang doa yang berkuasa. Ada 3 syarat untuk kita berdoa dengan efektif. Yang pertama, doa orang benar. Doa yang efektif adalah doa yang dipanjatkan oleh orang yang benar. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang benar? Alkitab mengajarkan yang disebut orang yang benar adalah mereka yang dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Orang benar bukan berarti tidak berdosa, tetapi orang benar adalah orang berdosa yang selalu sadar dan mengaku bahwa ia berdosa. Jadi ia selalu mencari Tuhan. Artinya, orang benar adalah orang yang mengaku dirinya apa adanya. Orang yang sakit sadar dan mengaku dirinya kalau dia sakit. Itu orang benar. Tetapi orang sakit yang mengaku dirinya sehat, itu orang fasik. Apakah kita termasuk orang benar? Yang kedua, dengan yakin didoakan. Doa yang efektif muncul karena adanya keyakinan. Bagaimana kita berdoa dengan yakin? Pertama, keyakinan muncul karena doa tersebut lahir dari iman. Dan karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Maka berdoa dengan yakin bisa terjadi karena ada dasar firman Tuhan yang kita pegang. Biasakan berdoa dengan memegang janji Tuhan untuk meminta, untuk memohon apa yang kita inginkan. Yang kedua, keyakinan bisa muncul karena tidak ada tuduhan di hati kita. Itu sebabnya Yakobus 5 ayat 16a di dalam pembacaan kita mengajarkan kita untuk saling mengaku dosa kita sebelum kita saling mendoakan. Pengakuan dosa yang tulus akan menghilangkan tuduhan di hati kita. Apakah kita cukup punya iman untuk menaikkan doa kita? Jika belum, selidikilah diri-diri kita. Carilah dan kemudian peganglah janji Tuhan
di dalam doa kita. Setelah itu, apakah ada dosa yang perlu dibereskan? Apakah ada kesalahan yang harus diakui? Yang ketiga, ketekunan. Yakobus 5 ayat 17 mengatakan tentang Elia yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam doa melibatkan ketekunan. Elia berdoa dengan tekun. Ketika dia berdoa 7 kali sebelum muncul awan sebesar telapak tangan yang menghasilkan hujan. Apakah kita cukup tekun untuk berdoa? Kemudian yang terakhir, doa yang benar. Jika tadi kita telah membahas bahwa doa yang berkuasa itu adalah jika doa itu didoakan oleh orang benar, dengan yakin didoakan, dan dengan ketekunan. Sekarang pertanyaan kita berikutnya. Bagaimanakah doa yang benar? Doa yang benar bisa kita lihat dalam doa Bapa Kami. Artinya, di dalam berdoa kita jangan egoistis. Justru prioritas pertama di dalam doa Bapa Kami adalah Tuhan. Prioritas pertama di dalam berdoa adalah kehendak Tuhan dan bukan kepentingan Tuhan. Sesudah itu baru menyusul kepentingan kita. Prioritas pertama di dalam berdoa yang benar adalah kehendak Tuhan dan kepentingan Tuhan. Sesudah itu baru menyusul kepentingan kita. Doa Bapa Kami tidak menempatkan kepentingan kita menjadi nomor 1. Dengan kata lain, doa yang berpusat pada Tuhan dan bukan pada kepentingan kita. Jika kita berdoa yang benar dan mengutamakan Tuhan dan hal-hal yang rohani, maka kita akan dimampukan Tuhan menjalani hidup ini walaupun dipenuhi dengan berbagai tantangan dan masalah, tetapi iman kita dikuatkan sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan itu. Apalagi Bapak Ibu di saat ini kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kita ada di dalam keadaan new normal, kita berbaur dengan mereka yang mungkin saja tertular virus ini. Mari kita menyerahkan diri kita di dalam doa kepada Tuhan, agar supaya kita tetap dijaganya dan disertainya selalu. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Sampai saat ini kami tetap dituntun dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk dapat berdoa sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kini kami akan mengawali usbu kami di usbu yang baru ini Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu bagi kehidupan kami, pelihara hidup kami, berkati kami dengan apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, agar dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi kehidupan keluarga kami, bagi kehidupan banyak orang. Berkati kehidupan bangsa dan negara ini yang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan sertai, Tuhan bersama-sama dengan mereka, agar pergumulan ini di dalam campur tangan Tuhan semuanya boleh terselesaikan. Bapa di sorga, inilah kami, inilah doa yang kami bawa kepadamu. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dan pada akhirnya kami mohon penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dengan pimpinan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kami semua, mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sesuatu yang besar pasti
rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami tahu hati-Mu, Tuhan, ada di bangsa ini. Oh, Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh